Saya Kristen bang. Wah, berarti mau dicek akalnya nih dong bang ya. Kalau Nggak, bang, saya penglihatan cuma mau nanya boleh nggak bang? boleh bang. Tapi kalau saya informasikan dulu ya, kalau penglihatan saya, abang ini ceknya kosong. Gak apa-apa ya bang ya, diisi sama Bang Juma. Silakan bang, apa pertanyaannya? Bang, aku cuma mau nanya bang, gini bang, tentang hari kiamat tuh bang. Kan kalau di saya kan nggak ditulis kapan, Tuhan nggak tahu kiamat kapan. Emang kalau di Islam itu bang, Tuhan tahu kiamat kapan itu bang? Bisa dijawab itu bang? Iya, kalau Tuhan itu kan jelas maha tahu. Apapun kemudian pasti Allah tahu. Jangankan hari kiamat, yang mana hari kiamat itu Allah sendiri yang rancang. Hal-hal yang kita bisikkan dalam hati kita itu Allah tahu. Karena Tuhan itu udah otomatis pasti maha tahu. Nah, Al-Quran kemudian menyatakan bahwasanya di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam yang belajar tentang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nas anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrik la'alla as-sa'a takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Qul, katakanlah kepada mereka, ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi Allah itu tahu kapan hari kiamat, sebab Allah yang merancang semuanya itu. Hanya saja kita tidak diberitahukan. Kenapa? Karena kalau diberitahukan hari kiamat itu kapan, manusia ini cenderung kepada kesesatan. Kiamat masih lama, masih ada kesempatan kita kemudian untuk berleha-leha, bermaksiat dan seterusnya. Tapi oleh karena kiamat itu dirahasiakan dan seperti halnya ajal dirahasiakan, maka orang yang berakal itu senantiasa harus mempersiapkan diri untuk itu. Jadi dalam Al-Quran, yas'alukan nas anis sa'a, apabila manusia bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, katakanlah bahwasanya sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu bang. Iya ya. Iya. Bang, ini satu lagi boleh nggak bang? Silakan. Kan kita disebut kafir, biasanya disebut umat Islam gitu bang. Iya. Lalu Terus? kenapa Tuhan menciptakan kita itu bang? Iya, baik. Jadi gini bung. Maksudnya gini bang, rencana Ya, Tuhan silakan. menciptakan orang kafir tuh kenapa itu bang? Iya. Baik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya manusia ketika diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu dalam keadaan fitrah. Manusia dalam keadaan suci. Ingat, kita ini makhluk roh yang kemudian diberi jasad, sehingga roh kita kemudian melibatkan jasad ini hidup. Jasad tadi itu mati. Roh kita, karena kita adalah makhluk roh, masuk ke dalam jasad ini, sehingga jasad ini bergerak. Di Islam, Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka.
Seraya Allah kemudian berfirman kepada ruh ini, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita yang ada di alam ruh menjawab, syahidna, saya tahu, kami tahu kalau dirimu itu adalah Tuhan kami. Maka kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya gini, Allah ketika ingin menciptakan kita menjadi manusia dalam bentuk rupa sekarang ini, roh kita itu ditanya, hei roh si fulan, roh Fansa, apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, apakah kamu yakin? Apakah kamu bersaksi aku Tuhanmu? Kita kemudian menjawab, bala syahidna, ya, saya bersaksi engkau itu Tuhanku. Udah selesai, berarti kamu udah yakin aku Tuhanmu. Oke, aku ciptakanlah engkau di dunia agar kelak di akhirat kamu tidak menyesali bahwasanya dulu aku tidak pernah diajarkan. Artinya gini, Bung, mohon izin. Artinya gini. Tunggu bang. Ya. Tunggu bang. Silakan. Maksudnya itu roh itu bersaksi tahu dari mana itu bang? Diskusi dengan Tuhan itu. Ya, kita di alam roh. Allah bertanya, Tuhan bertanya kepada abang kita. Tahu dari mana itu bang? Al-Quran yang menyatakan itu. Kitab suci saya yang mengatakan itu. Makanya kalau ada ya bang. Ada surah Al-Araf ayat 172. Kalau saudara kurang yakin, di pengajaran kitab saudara pun diterangkan hal yang sama, bahwasanya sebelum kita ada di atas muka bumi, itu kita sudah berdialog dengan Tuhan. Kita sudah berbicara dalam alam roh. Makanya Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu maksudnya bahwasanya orang-orang atau manusia ini sebelum diciptakan menjadi makhluk biologis, kita sudah ada di alam roh. Contoh, di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Jadi kalau kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran ini, Pengkhotbah 3 nomor 15 juga mengiyakan. Nah, kenapa kita kemudian lupa akan hal itu? Karena kita sekarang dibungkus oleh jasad. Kita dibungkus oleh jasad. Ketika kemudian jasad itu terpisah dengan biologis kita, dengan roh kita, barulah kita tersadar. Begitu kita kembali ke alam roh, baru tersadar betapa ketika saya di dunia dulu, saya kemudian terpengaruh oleh bisikan biologis. Karena setan itu datang kepada kita karena kita makhluk biologis. Kalau kita makhluk roh, setan tidak berdaya. Karena roh itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ketika roh kita masuk ke dalam tubuh, tubuh butuh makan, tubuh butuh minum. Maka iblis datang mempengaruhi kita. Makanya Adam jatuh karena makanan. Makanya di firman Tuhan yang ada, yang muncul kemudian di para nabi terkait dengan makanan. Makanya dalam Al-Quran juga diterangkan begini, makanlah dari bumi hal-hal yang baik dan yang halal, walan tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Jadi manusia jatuh itu karena makanan, karena perut, karena syahwat. Oleh karena itulah kemudian di alam ruh kita sudah pernah bersaksi. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum. Apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Masuk kita dalam rahim ibu, keluar kita dalam keadaan fitrah, kita dalam keadaan suci. Lalu kemudian kita keluar menjadi orang dewasa, kemudian orang tua kita lah yang membuat kita itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Islam. Orang tua kita. Tapi apakah kemudian oleh karena orang tua kita yang membuat kita menjadi Islam, menjadi Kristen, otak kita itu enggak ada? Ada kan?
Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan semua di alam semesta ini. Siapa yang menggunakan akal pasti beriman, siapa yang tidak menggunakan akal pasti menjadi kufur. Akal dikasih. Jadi meskipun Anda lahir dalam keadaan Kristen, tapi coba gunakan akal. Benarkah Tuhan pernah menjadi makhluk? Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Manusia pernah melahirkan Tuhan? Benarkah Tuhan ini pernah mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Pakai akal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Jadi akal dulu. Di dalam Islam, afalan tatafakkarun, afalan taqilun. Akal dulu yang menjadi standar. Jadi orang-orang yang lahir dalam keadaan Kristen, lahir dalam keadaan Hindu, Buddha, ateis, mereka semuanya adalah orang-orang yang suci. Begitu mereka besar, balik dan mimpi basah, barulah kemudian dihitung perbuatannya. Itu. Sekira begitu, Bang. Silakan. Iya Bang, cukup aja Bang. Oke. Iya. Terkait Terima hari kasih, Bang. Makasih, Bang. sama-sama. Terkait dengan hari kiamat, ketika Al-Quran menarasikan yas'alukan nasu anis sa'ah kul innama ilmuha indallah wa ma yudrik la'alla sa'a takunu qariba. Itu juga Yesus di dalam Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat, saat itu tidak ada satupun manusia yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Makanya sulit umat Islam itu ninggalkan Islam, karena yang disebut Tuhan pasti tahu urusan hari kiamat. Tapi Yesus mengaku dia tidak tahu hari kiamat. Dengan demikian, ya maaf, hanya orang yang tidak menggunakan akal lah yang kemudian mengatakan Yesus itu adalah pencipta atau Yesus itu adalah Tuhan. Saya kira begitu. Oke, Bang. Salam sama guru-guru kita yang baru masuk, silakan. Baik, next yang mau kita cek lagi akalnya ada isi atau tidak. Ada Walid 863. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Masya Allah. Lanjut. Oke, Walid 863 silakan dibuka mic ya. Cek. Halo, 1, 2, 3. Pengusaha wallet teman kita ini. Iya, kayaknya ini kodamnya burung walet. Next, kalau nggak ada tidak siapa Michael. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Halo Michael, silakan dibuka mic-nya. Wih, dia turun. Next, siapa lagi yang mau dicek kodamnya? Cek kodam, cek akal. Di sana ada cek kodam, di sini ada cek akal. Walid, kalau nggak ada aku turunin ya. Ya, assalamualaikum Bang Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, muslim ya Bang ya. Bang, Boleh tanya ya Bang? kenapa? Bisa tanya ya Bang? Ya untuk yang muslim saya berikan waktu 3 menit. Silakan Bang. Ya. Ini mau tanya berkenaan dengan apa ya, bunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya Bang. Itu apa ya? Itu apa terjadi dialog antara Tuhan dan para malaikat Bang? Iya. Sehingga di situ ada yang berbunyi bahwa kelak manusia akan saling membunuh dan bertumpah darah gitu. Kemudian dari mana para malaikat mengetahui bahwa manusia akan bertumpah darah di bumi? Padahal
di situ apa ya, manusia belum ada di bumi pada saat itu. Jadi pengetahuan para malaikat pada saat itu di mana gitu Bang? Mungkin bisa Iya. dijawab Bang. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim betul ada dialog kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, hendak menciptakan manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Allah kemudian menyampaikan kepada para malaikat. Di situ Allah berkata, menyatakan diri akan menciptakan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku Allah hendak menjadikan pemimpin, hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Tapi Allah kemudian mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kenapa kemudian malaikat ini bisa mengatakan bahwa kelak manusia itu akan melakukan pertumpahan darah? Malaikat ini adalah makhluk gaib yang mengetahui sesuatu yang gaib. Mereka juga memiliki kemampuan. Ini noise-nya di mana ya? Host? Saya ya. Astagfirullah. Ya, mengembalikan kemudian, kok jadi mengembalikan? Mengetahui sesuatu yang gaib. Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat. Kemudian sebelum Allah menciptakan yang disebut manusia, Allah sudah pernah menciptakan kemudian makhluk bernama jin. Sangat besar kemungkinan bahwa yang mengisi alam semesta ini, yang mengisi bumi ini sebelum kita itu adalah makhluk yang bernama jin. Sehingga ada ayat yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin pandangan alam gaib tentang hal itu adalah jin ketika dijadikan sebagai penghuni bumi, mereka melakukan pertumpahan darah sesuai apa yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan Adam nama-nama benda semuanya dan seterusnya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, kata Allah, kata malaikat, innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu Allah mengatakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Dia Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Lalu kemudian falamma, tatkala setelah itu, amba'ahum bi asma'ihim. Adam kemudian menyebutkan nama-nama tersebut. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Lalu Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi gini Bung, sangat boleh jadi Allah kemudian memberikan pengetahuan kepada malaikat ini sebagai pengajaran kelak terhadap kita manusia ini. Allah mengajarkan malaikat untuk menyatakan itu agar supaya kita manusia ini sadar, karena Al-Quran ini kelak diwahyukan kepada manusia bernama Al-Quran.
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan makhluk orang atau manusia yang merusak, noise-nya luar biasa, dan merusak kemudian serta melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi. Jadi sangat boleh jadi ini di luar keilmuan kita, karena ini adalah rahasia Allah. Sangat boleh jadi Allah sengaja menuntun malaikat untuk mengucapkan itu sebagai dasar pijakan kita sebagai orang yang berakal, bahwa kalau kita tidak berhati-hati menapaki kehidupan di atas muka bumi ini, maka apa yang dikatakan malaikat itu bisa terjadi. Faktanya, bukti kebenaran Al-Quran, faktanya dunia penuh dengan pertumpahan darah. Apa sebabnya? Karena sebagian dari makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud menghormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, muncul golongan ini kemudian istakbara wa kana minal kafirin, sombong, dan mereka termasuk dari golongan yang kafir. Malaikat tahu itu, makanya Allah berkata, ya iblis, wahai engkau golongan hitam, iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud menghormat kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi? Qala ana khairum minhu. Iblisnya lalu kemudian berkata, aku ini lebih baik daripada yang kau ciptakan itu, karena aku ini kau cipta dari api, sedangkan dia kau cipta dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah itu, sehingga apa yang ditorehkan kemudian oleh malaikat seakan-akan mengatakan bahwasanya, lihatlah, pasti ada pertikaian, pasti ada kemudian kemungkaran, pasti terjadi kebatilan. Kenapa? Karena ini yang sebelah kiri saya nih sudah menyatakan diri nggak mau bersujud. Pasti ini yang akan jadi biang biang koreknya nanti. Yang kerok tahu. Iya, saya nunggu guru saya ini yang membantu. Biang keroknya nanti, pastilah ini. Ternyata betul, beliau minta, iblis ini minta. Ketika Allah mengatakan di depan para malaikat, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku atasmu sampai hari pembalasan. Lalu kemudian iblisnya dengan menghormat kepada Allah, dia mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, ya Rabbku, tangguhkanlah usiaku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi usia panjang, ditangguhkan kematian, ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada hari kiamat. Lalu iblis mengatakan apa? Malaikat sudah mengatakan, pasti di sini endingnya. Iblisnya mengatakan, wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Artinya Adam belum punya anak, iblis sudah lebih duluan mengkapling, anak keturunannya kelak ini pasti akan kusesatkan semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali dari keturunan dia yang ikhlas, yang terpilih kemudian di antara mereka. Katanya, fal haqqu wal haqqa aqul. Allah kemudian berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Nah ini Bung, ini rahasia yang terjadi di alam gaib yang kita tidak tahu. Ketika nenek kita, kakek kita Adam alaihissalam ingin dicipta oleh Allah, pertikaian muncul, bukan pertikaian, pengajaran muncul. Kemudian Allah mengajarkan kepada malaikat, lalu Allah membuktikan kesempurnaan makhluknya bernama Adam. Lalu kesempurnaan itu justru melahirkan adanya keadaan di mana iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunannya, kecuali yang beriman, kata iblis, yang ikhlas beribadah kepadamu, kata iblis. Selainnya aku akan giring mereka ke dalam neraka. Nah, kenapa kemudian dikatakan iblis itu ulaika hum syarrul bariyah?
Allah mengatakan orang-orang kafir yang disesatkan iblis itu lebih iblis daripada iblis, lebih rendah dari segala makhluk, lebih hina dari iblis malah kata Allah. Karena iblis meskipun ingkar kepada Allah, iblis masih mengakui ketuhanan Allah. Iblis masih memuji Allah, "Fabi izzatika," demi kemuliaanmu. Tapi kalau orang-orang kafir memang betul-betul kufur kepada Allah, tak ada sedikit pun kemudian ke pengakuan imannya kepada Allah, tak ada. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi dia lebih buruk dari setan. Mereka ini lebih buruk dari setan, lebih buruk. Ya, saya kira begitu, Bung. Keterbatasan ilmu saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Insya Allah kalau abang saya ini ingin belajar lebih mendalam, mungkin kepada guru-guru kita yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan ini lebih mendalam. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, makasih Bang atas pencerahannya Bang. Iya, sama-sama. Jadi apa namanya, berarti yang penghuni bumi sebelum turunnya Adam pada saat itu adalah iblis ya Bang? Bukan iblis, jin. Bukan, oh, Ya. jin. Jin. Jadi jin ini bukannya apa ya, dari golongan iblis ya Bang? Iblis itu adalah jin yang ingkar. Iya. Jadi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kemudian rupa-rupanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa golongan jin dan manusia itu ada penggoda, ada yang menyesatkan, yang membisikkan kemudian kejahatan pada dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi umat Islam ini atau para nabi ini itu digoda oleh dua kelompok. Kelompok pertama adalah jin. Jin yang dimaksud di sini yang kufur kepada Allah, itulah setan, iblis. Dan kelompok yang kedua adalah dari manusia. Siapa mereka? Itulah kaum kafir. Jadi ada dua penggoda kepada orang yang muslim. Yang pertama jin, yaitu iblis. Yang kedua adalah manusia, yaitu kafir. Jadi kalau penyesat dari golongan jin disebut iblis, penyesat dari golongan manusia disebut kafir. Dua golongan ini adalah golongan kafir semua. Golongan iblis juga. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun, kata Allah. Orang-orang kafir adalah bersaudara dengan iblis. Mereka bekerja sama untuk menyesatkan manusia dan tidak akan henti-hentinya kemudian menyesatkan manusia. Makanya setan itu disebut dari golongan kafir. Allah menerangkan itu. Setan itu dari golongan kafir. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Jadi orang-orang kafir itu kategorinya iblis, sama dengan iblis kata Allah. Iblis sama dengan golongan kafir. Jadi mereka ini adalah saudara. Mereka saling membantu. Wa ikhwanuhum. Lalu di ayat dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Allah. Kan tadi iblisnya mengatakan, oke, kalau kamu menyetujui, biarkanlah aku kemudian di neraka, tapi tangguhkan usiaku. Aku akan membuktikan, aku akan menyeret semua keturunan Adam bersama dengan aku ke neraka. Jadi iblis ini berhasil kemudian merekrut penduduk neraka. Berhasil merekrut penduduk neraka. Tanda-tanda kemudian penghuni neraka itu satu. Ketika kita berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai agama, orang-orang kafir ini jauh dari ajaran atau agama yang dibawa oleh para nabi. Bahkan mereka bertentangan dengan nabi-nabi. Itu tanda-tanda orang yang menjadi pasukan iblis. Ajarannya bertentangan dengan oknum atau tokoh yang mereka idolakan. Itu sudah pasti. Kalau Islam, tokoh yang diidolakan adalah Allah
dalam hal ini pencipta langit dan bumi, dan kalau dari segi ciptaan, tokoh yang kemudian sebagai panutan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira begitu. Islam panutannya adalah sang Khalik dan sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang ditorehkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ditaatin oleh umat Islam. Sedangkan mereka, apa yang mereka sebutkan sebagai Tuhan, apa yang mereka sebutkan sebagai junjungan, sebagai gembala, mereka tidak mengikuti, hanya mengaku di mulut. Tapi lihat prosesi keagamaan, jauh panggang dari api. Demikian. Oke, Bang, siapa nih? Baristi. Waktunya udah habis ya, Bang ya. Terima kasih, Bang, untuk pertanyaannya. Ya Bang, makasih atas jawabannya Bang Juma. Dan Iya, jangan puas Bang ya. naikin juga Bang. Iya, sangat boleh jadi dirimu lebih tahu dari saya, tapi kita sharing-sharing, ya. Berharap Bang. Ini kabur otennya. Takut. Oke, Bang, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next yang mau dicek akalnya silakan request teman-teman. Nggak ada oten, Bang. Kalau nggak ada onten, minta Akhi Sugi guru kita untuk bernyanyi satu lagu. Atau yang mau cek kodam sama Akhi Sugi bisa. Ada lagunya dia. Ada lagunya Akhi Sugi. Melihat air seperti api dan melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Melihat bayi seperti Tuhan dan melihat Tuhan seperti bayi. Oh, salah sembah. Oke, ini ada siapa nih? Tadi dia suka Baini tapping di bawah nih. Muskun. Selamat malam Muskun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya, Bang ya? Mau tanya, Muslim? Tadi komennya kurang baik di bawah baca. Silakan Bang, apa pertanyaannya? Kurang baik yang mana tuh? Ada tadi. Atau mungkin salah akunnya. Ya kalau agak kritik kan nggak apa-apa kan ya. Oh iya, silakan. Mau nanya nih sama Ustadz Suki. No. Di sini ada Bang Juma, ngapa nanya sama saya, Bang? Ya biar gantian lah. Oh. Lanjut. Mau nanya Ustadz Suki, kalau yang apa? Tanggapan Ustadz Suki agak melenceng mungkin ya, tanggapan Ustadz Suki soal yang apa, yang takfiri. Ustadz takfiri yang sekarang kan lagi viral juga tuh di TikTok, di YouTube kayak gitu. Ustadz, coba tanggapan Ustadz Suki, mohon pencerahannya. Ya, kadang gini Bang ya. Takfir, contoh seperti apa Bang? Misalnya yang mengkafir-kafirkan kan, takfir itu kan yang saling mengkafirkan Ya. gitu kan maksudnya. Itu siapa? Ya kayak contoh misalnya tahlilan takfir, apa kafir, maulid kafir, dikafirkan, terus Nggak sampai ke situ Bang. bidah. Kalau mengenai yang di TikTok. Kalau mengenai khilafiyah itu Bang, itu tidak sampai memvonis kafir, tapi paling banter itu bid'ah Bang. Bid'ah. Setahu saya ke situ aja sih, tidak sampai jatuh mengkafirkan Bang. Enggak, Paling masalahnya bid'ah aja. mereka kan selalu mengutip hadis yang yang hadis soal bidah, Dalalah. yang ahli ya bidah dalalah Itu fitnah bid'ah kan, gitu kan. itu apa? Ya akhirnya kan Dalalatu itu finnar kayak itu kan. ya itu kan kasarnya kan kayak mengkafirkan juga kan kalau ujungnya nar gitu kan.
Apa suaranya kok jadi Iya, suaranya kurang apa? Iya, itu kan sama kayak mengkafirkan juga, soalnya kan berfinalnya kan dinar kayak gitu. Ya memang hadis itu tidak salah sih, asal yang kita Sorry, aku mau turun dulu ya, ini suaranya kurang jelas ini. ya Nanti masuk lagi. Oke, silakan Bang. ya halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya ini Bang. Iya, iya. Saya Islam sih, iya Islam. Mau nanya, kenapa kok jenazah ada yang utuh gitu Bang? Pertanyaan saya ini gini Bang. Kenapa jenazah orang Kristen itu kok bisa utuh gitu Bang? Pasti kan kalau misalnya apa orang Kristen kan pasti bilang kuasa Tuhan Yesus kan Bang. Kalau umat Muslim kan ya pasti bilangnya kuasa Allah kan. Kok bisa jenazah orang Kristen itu ada yang utuh gitu? Sedangkan jelas-jelas agamanya kan Kristen. Jenazah wudhu. Maksudnya gimana sih? Utuh. jenazahnya. Utuh. Utuh. Ya, Nggak dipermalin. Formalin. yang enggak kan itu kan dalam kubur Bang. Kalau misalnya di apa ya udah masuk tanah kan pasti jenazahnya kan apa ya tinggal tulang gitu loh Bang. Kok bisa utuh gitu? Dipermalin Bang. Formalin Di dalam itu iya kan sebelum mati itu dipermalin dulu Bang. Contoh kalau kita lihat yang di Toraja itu nggak busuk-busuk itu kan karena diformalin. Iya Bang, Iya, kalau Bang. aja yang ngerti saya Bang. Yang Iya. kalau misalnya orang Islam gitu loh Bang. Pasti Kalau ada orang tuh, Islam Bang. bukan diformalin. Memang dijaga Allah jasadnya. Misalnya para penghafal Quran, ya orang-orang soleh, itu banyak sekali yang jasadnya masih utuh. Tapi kalau orang Kristen itu karena memang diformalin, bukan karena kesolehannya, bukan itu Bang. Oh iya Bang ya. Iya, karena dia diformalin sehingga cacing-cacing tanah, ya, pengurai-pengurai apa namanya jasad itu tidak doyan gitu loh. Makanya utuh dia. Iya Bang ya Bang. Paham. Iya. Itu aja masalahnya Bang. Bukan karena orang Kristen itu apa baik, bukan itu, bukan. Oke, Bang Mikel, terima kasih ya Bang. Untuk yang Muslim diberikan waktu 3 menit. Saya dulu waktu SD kelas 5, kelas 6 kebetulan mampir ya, ada sahabat saya ya. Mungkin dengarkan saya bicarain sekarang. Sahabat saya bernama Dion, tinggal di asrama Matuangin, Asmat. Saya kalau pulang sekolah sering mampir di rumah beliau. Kebetulan beliau itu bapaknya Pak Lopo, ibunya Toraja. Mereka kerja di rumah sakit Pomania. Saya sering mampir di rumahnya karena saya tanya beliau keluarganya tidak makan B2. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi lapar, kita masak di situ, masak Indomie segala macam lah ya kan. Waktu itu suatu hari Natal saya hadir di rumahnya. Bahkan saya pernah nginap di rumahnya. Kita duduk di meja, diundang masuk makan, maka saya kan ke dalam. Jadi di samping saya itu ada kursi kosong. Lalu kita berbaris, kiri kanan itu sudah penuh, satu kosong. Tidak lama kemudian si bapak mengatakan, angkat mama, kata dia, angkat mama.
Orang sini bilang angkat mama. Jadi saya berpikir mama siapa lagi, bukan ibunya sudah ada di depan duduk. Akhirnya diangkatlah dari dalam kamar. Lalu kemudian di samping saya, pas di samping saya ditaruh. Di samping saya disimpan, dibilang mama. Pas ku lihat begini, ya Allah, saya langsung lari keluar. Saya dikejar sama teman saya itu Dion, sama adiknya satu siapa namanya, dikejar sama mamanya juga. Nah nggak apa-apa, itu mamanya ibu, katanya mamanya ibu, tapi nggak apa-apa, sini aja. Oh, jangan tante di sini aja tante. Udah masalah di dalam, kita lagi mau doa, kata dia kan. Udah masalah di dalam, udah tante di sini aja. Ya udah Dion, temani temanmu di luar, nggak berani temanmu. Jadi saya cerita itu siapa Dion? Dia bilang, nenekku itu. Kenapa bisa begitu mukanya? Sudah lama meninggal, udah lebih 10 tahun. Mati bejak. Jadi kenapa masih ada di sini? Ya memang kami orang ini kan, orang dari suku kami ada yang kayak gitu, kata dia. Nggak mau saya datang ke rumahmu deh. Jangan kau begitu, Gang. Nggak mau. Terakhir mah ini, nggak mau mah. Terus dia bilang gini, sebenarnya kamu itu kalau datang sini tidur, kau tidur dekatnya nenekku. Jadi waktu itu saya tidur nginap di rumahmu, saya tidur dekatnya nenekmu. Iya, nenekku itu di sampingnya ada lemari panjang. Cuman saya tidak mau bilang. Kacau. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sahabat saya dengarkan ini ya, saudaraku Dion. Ya, kita sama-sama tamatan SD Impres bertingkat Matoangin 1 Makassar. Mudah-mudahan Anda dengarkan. Sehat selalu saudaraku, sahabatku. Ya, kalau misalnya besok-besok Anda mau ketemu dengan saya, ya saya masih saudaramu yang dulu, meski kita beda akidah ya. Kalau orang tua masih hidup, tolong sampaikan salam saya pada beliau. Saya yang tinggal di Kakatua 2, yang dirimu juga sering datang ke tempat saya bermalam. Lucu loh itu. Waduh, Pak Niko masih jelek suaranya. Kenapa nih Pak Niko ini? Jadi semenjak itu nggak berani lagi datang ke situ? Masih main bulu tangkis kita, tapi nggak berani lagi masuk dalam rumah. Nggak berani bermalam lagi? Nggak berani lagi. Tapi sempat saya bermalam waktu saya kuliah. Saya sempat saya bermalam. Tapi kutanya waktu itu si Dion, nenek mana? Mamamu mana? Sudah dibawa ke tempatnya di daerah. Udah disimpan di sana, katanya. Oh, aku bilang alhamdulillah. Ketawa teman saya itu. Kau masih ingat ya? Iya, ingat lah, orang mau makan kok tiba-tiba dan duduk di samping kayak film apa gitu. Kali rambutnya sudah tidak ada, muka sudah kulit kayak begitu. Ya Allah ya Karim. Heran saya. Oh itu nggak langsung dimasukkan ke gua-gua gitu enggak? Enggak, tapi banyak teman saya tanya, itu tergantung orangnya gitu loh. Tergantung keluarganya. Biaya, tergantung biaya. Mungkin juga sih, tapi kan kalau mengenai biaya, teman saya ini kan bapaknya TNI, kemudian ibunya perawat di rumah sakit. Rumah sakit apa namanya, San? Plemnia. Saat Pelamonia. Pelamonia. Itu aja pun susah. Oke, kita sapa dulu. Iyain aja ya, Bang. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim, iyain aja, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Zuma. Apanya ya mantap? Orang duduk makan sama-sama orang kayak gitu dibilang mantap. Bang Zuma mau nanya dong. Aduh.
Lucu. Kirain apa? Tunggu angkat mama. Apa mama mau diangkat di sini? Mamanya sudah ada di depan saya. Mama yang mana lagi? Oh, lengkap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bang Handi dan semuanya. Lanjut. Makan bareng lagi di situ. Ngapain kau takut katanya? Kamu sudah sering tidur sama nenekku. Hah? Dasar lu. Iya silakan bang. Ada Bang Handi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang saya ingin sampaikan. Iya. Tapi penyampaian ini ya bisa juga tidak ingin disampaikan, tapi saya sampaikan aja gitu ya, karena ini memang tidak terlalu disampaikan sih. Jadi gini loh. Agak tuh. Mereka ini sebenarnya banyak sekali yang terpukul imannya karena Bang Juma. Satu. Kenapa saya? Ya justru itu mereka setelah terpukul introspeksi diri ya kembali ke Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjut, saya tentu tidak boleh lanjut lama bicara. Saya sambut dulu. Opung kita ada di sini, harus disambut dulu ini. Tamu istimewa ini, Banyuma. Opung Rambe. Iya, siap. Wah, abangku. Bang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita makan coto lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Juma, apa kabar semua? Ustaz Alhamdulillah. Handi Celebes yang tidak mau menyampaikan tapi mau disampaikan, membuat bingung semua orang. Lanjut. Siap, Bang. Ada perintah, Bang? Kalau sudah Hadi Celebes mana bisa diperintah. Aduh, kalau mau diperintah itu Bang Juma, ayo perintah dia sekarang. Lanjut. Nggak berani lah, Bang. Kalau Bang Juma itu diperintah menjawab pertanyaan, menjawab Opung itu perintahkan Bang Suma siapkan coto Makassar, beliau mau datang gitu maksudnya. Siap. Itu dia. Jadi gini loh, fenomena yang Makassar, Handi. Siap, Opung aja berangkat, Opung. Siap. Nah, itu dia. Biar kita makan coto Makassar. Begitu Bang nih. Cuma mau ke Jakarta, aja itu Bang Handi janji-janji, Opung. Nggak pernah dia mau ke Makassar, Bang Handi. Janji. Saya mah asistennya Jakarta, Bang Juma. Ya gimana, Bang? Bang Juma kapan mau ke Jakarta? Tunggu jadwalnya teman-teman kalau jadi ya. Saya lihat dulu siapa lawannya. Kalau si Brekele, kurasa Bang Handi juga bisa. Kalau si Barokokok nggak usah. Jadi, ada yang lucu, Bang. Mutar-mutar si Barokokok jangan, Bang Juma, percuma. Ada yang lucu, Bang, ini. Ada kan rekrut anak HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, direkrut oleh Apologet Islam Indonesia wilayah Sulsel. Berarti anak baru dia kan di dunia apologet, dia anak baru. Sangat antusias sampai dia datang ke gunung. Ya, pokoknya antusias sekali lah itu intinya. Jadi direncanakanlah satu hari, satu tanggal, jam dan bla 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 untuk mempertemukan saya diskusi dengan seorang pendeta besar. Pendeta besarnya ini katanya merahasiakan diri, nanti ketemu Bang Suma baru diketahuan. Artinya dia sudah sering diskusi dengan Bang Suma tapi sang pendeta masih merahasiakan dirinya siapa. Jadi ada dua anak-anak api Sulsel yang menjaprik saya. Satu laki, satu perempuan. Tiga dengan Bunda Gemini. Begitu kemudian saya katakan, saya siap kapan aja, di api jam berapa saya akan hadir. Terus cek per cek, Bunda Gemini chat saya sambil tertawa. Terus kenapa tertawa? Dia bilang gini, Daeng, kita tahu di siapa yang kita mau hadapi nih. Siapa? Pendeta besar. Siapa namanya? Luga Tambunan. Jadi ini si Luga hubungi anak api yang masih awam, yang nggak tahu dunia apologet. Si anak ini berapi-api, ada pendeta besar mau hadapi Bang Suma. Oh ya? Iya.
Wah, disiapkan segala sesuatunya kan. Ternyata Luga Tambunan kerjain anak-anak saya, kurang ngajar lu. Luga. Sampaikan aja sama gurumu itu. Saya sudah siap untuk bertarung dengan dia. Oh, siap Pak. Lama-lama ternyata dia bilang, nama saya Luga Tambunan, sampaikan aja. Jadi anak-anak ini mau ditolak juga, kasihan dia semangat sekali. Jadi saya Bunda Gemini kan yang sampaikan, terus siapa bilang, aduh itu buntal lah itu. Akhirnya saya bilang, udah deh mundur, biar Bunda Gemini aja yang hadapi. Lawan berat itu nggak bisa, saya nggak sanggup saya. Ada HMI-nya nih. Ada lagi yang lebih parah. Bang Juma pernah kena prank gitu ya, dijadwalkan. Ada pendeta juga yang lantang Bang Juma debat. Ini orang baru belum pernah nongol gitu ya. Terus Bang Juma udah siap. Pendeta Alberto, pas dia naik Alberto. Saya tertawa ngakak gitu. Saya di bawah tertawa. Saya sama Kan habis itu kan habis mensahadatkan orang di tempat saya kan. Saya pamit dulu ditunggu pendeta besar katanya kan. Enggak taunya Alberto. Ya, Dinda Yonatan kemana dia? Allah Akbar. Kupikir siapa kan? Waduh, hebat ini. Bilang sama Sadi, ayo cepat kita live, ada yang nantang ini. Oh iya katanya. Begitu naik ternyata anak tirinya Bang Handi. Anak peliharaannya itu. Mana Opung tadi? Jaringan kali. Allahu Akbar. Insyaallah. Oke, sambut dulu Yusar. Kita sambut Yusar. Selamat malam. Assalamualaikum Yusar. Kristen Muslim. Minum kopi dia. Bang Rendra Setiawan, syukran. Suatu ketika kita pergi ke sebuah hutan. Suatu ketika selamat malam. Wih, ada si buntal ya. User dulu kita sapa user. Kenapa kau itu Luga turun semua tak orang? Luga selamat malam. Selamat malam. Silakan apa yang kau sampaikan? Ini kok bahas-bahas gue. Iya, benarkah Bang Luga ini ada jadwal dengan Api Sulsel dialog denganku? Nggak tahu sih, mungkin sih dia yang telepon Bang mau nggak debat sama Juma. Saya bilang aduh jadwal saya padat. Saya bilang dipaksa-paksa saya. Jadi kapan itu rencananya katanya? Belum ada jadwal. Apa sih mau debat sama Juma, mau debat apa lagi, kan udah tiap hari juga kau kalah, terus mau apa lagi yang mau didebatin? Nah itu dia aku bilang, makanya saya tertawa. Jadi itu kan saya selalu dengan Bang Luga. Ya mungkin mereka nggak pernah nonton kali. Saya bilang saya sering, nggak usah dijadwalin. Tapi kalau mau ya debat apa podcast atau debat terbuka boleh lah. Tapi kalau cuma di TikTok tiap hari saya udah capek. Paling kalau saya tanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat, udah pada mundur semua, udah pada ketakutan ngejawab. Coba Bang Juma, coba jawab, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kuasa Allah. Salah. Jadi? Aduh, iya salah lah. Yang benar jawabannya kuasa Roh Kudus. Aduh, gimana nih mau Iya, kan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, tapi kan dia menerima, karena dia menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari dirinya. Dia menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Matius 12:28, aku mengusir Roh Kudusnya setan sendiri dengan mampu kuasa. nggak berbuat dari dirinya sendiri?
Roh Kudus itu kalau dia secara tuntunan dia mengikuti Bapa, tapi kalau kuasa Roh Kudus tidak butuh siapa-siapa, termasuk Bapa. Dia nggak butuh Bapa kalau kuasa, karena kelebihannya Roh Kudus itu dia pemilik kuasa, itu kelebihannya dia. Kekurangan Roh Kudus, dia tidak sepintar Bapa, makanya dia tunduk kepada Bapa. Dia akan tidak berkata-kata dari dirinya, apa yang dikatakannya berasal dari Bapa yang mengutus dia. Tetapi kalau kuasa, dia pemiliknya, bukan Bapa. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, otomatis Yesus juga Tuhan. Matinya. Pak, kenapa bisa? Tuhan ini dalam arti kata apa Tuhan? Banyak banget tuh Tuhan ya. Pencipta gitu. Tuhan ini kan, Roh Kudus ini kan yang pemilik kuasa, bukan Bapa tuh bukan pemilik kuasa. Bapa tuh pemilik kecerdasan, makanya dia bisa ngatur, mengajar, menuntun, memimpin. Tapi kalau kuasa itu dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Makanya Yesus pun mengusir setan pakai roh. 12 ayat 28, kisah 1 ayat 8, kisah 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Maka berjalan dengan kuasa roh. Nah, Yesus berjalan dengan kuasa roh, bukan dengan kuasa Bapa. Jadi sumber kuasa itu adalah Roh Kudus itu. Bapa ini hanya menuntun, mengatur, memimpin, mengajar, memutuskan. Itu Bapa, kelebihannya Bapa, karena dia adalah intelektualnya. Tapi kalau kuasa Roh Kudus itu miliknya Roh Kudus, bukan milik Bapa. Makanya Bapa pun menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan Bapa sendiri. Tidak. Makanya ketiganya itu Tuhan. Bapa sebagai Tuhan kecerdasan, Roh Kudus sebagai Tuhan power, Yesus sebagai Tuhan cahaya. Ketiganya itu sumber. Pertama sumber kecerdasan Bapa, sumber kuasa Roh Kudus. Ketiga Yesus sumber cahaya. Makanya ketiganya Tritunggal, bukan oneness. Iya. Begitu ya Bang. Dan itu tidak terbantahkan. Semua para petinggi-petinggi Muslim juga, yang tua-tua juga ada bilang, wah kalau gini mah kami mau bantah apa lagi Bang Luga? Emang nggak bisa dibantah lagi. Jadi berarti dibantah, coba. Jadi Luga berarti tiga Tuhan ya. Karena Roh Kudus tidak menerima kuasa dari Bapa. Kalau Roh Kudus menerima kuasa dari Bapa, ya Yesus jadi nabi, benar. Tapi yang jadi masalah, Bapa memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan dan memiliki Yesus Tuhan. Iya, artinya tiga Tuhan. Rumusnya kan itu. Ya, Rumusnya itu. Artinya di sini ada tiga Tuhan ya. Iya. Oh, tiga Tuhan, ya udah selesai. Ya, tiga Tuhan tapi satu kesatuan, satu roh. Iya. Satu tim. Iya, betul. Berarti kayak satu tim tapi ada 11 orang Tuhan dalam kecerdasan. Gitu. Ya, maksudnya kayak satu tim gitu ya. Gini, misalnya Bapak kan Tuhan kecerdasan. Iya betul. Jadi gini, Bapak itu kan Tuhan kecerdasan. Dia mimpin, dia ngutus, dia ngatur, dia ngajar, dia mengorganisir. Tapi kan kecerdasan kalau nggak ada kuasa, kalau nggak ada donatur juga kan nggak ada gunanya juga. Lo pinter, lo cerdas, tapi pendananya nggak ada. Nah pendananya itu Roh Kudus. Roh Kudus nggak pinter, nggak cerdas, tapi punya duit. Kira-kira begitu. Sama kayak di dalam kehidupan kita kan, lo punya konsep, tapi lo nggak punya duit, nggak punya donatur, ya udah nggak ada yang jalan. Demikian juga Bapak itu ibarat kata punya konsep, tapi pendana dari konsep itu, kuasa dari konsep itu, yaitulah Roh Kudus. Satu-satunya cara untuk menjelaskan Roh Kudus, yaitu cuma satu, Roh Kudus istrinya. Emang benar, Roh Kudus istrinya Bapak. Iya. Nah konsep istrinya Roh Kudus ibu, Roh Kudus itu ibu. Kemarin kan baru saya baca artikel kan di Google, saya cari-cari lah karena saya kan sering debat sama Wanes. Ternyata di tahun 300 sama 400. Bang Luga, Roh Kudus adalah istrinya. Terus istrinya ini di situ lahir Yesus, di istrinya, di Roh Kudus. Istrinya Bapak tuh. Betul. Kalau ada, makanya Yesus disebut anak tunggal. Kalau ada ini Bang Luga, kalau ada ayah, ada ibu, ada anak, berarti besar kemungkinan nanti ada cucu dong. Benar nggak? Ada cucu, ada cicit. Karena kan ada keluarga. Konsep cucu itu kan ada pada ciptaan. Tidak bisa Bang.
Iya, jadi gini, kan kita kan mengikuti ucapan Yesus. Yesus cuma bilang anaknya yang tunggal. Jadi dalam ketuhanan nggak ada istilah cucu. Karena di dalam ketuhanan itu, ya karena dia kan satu Tuhan. Ketiganya adalah satu. Jadi itu nggak bisa dibagi lagi. Dia cuma membaginya dalam konsep ciptaannya, gitu ya. Ciptaannya bisa dibilang cucu juga nggak masalah juga kan, anak-anak Allah gitu kan, gitu. Jadi itu cuma berlaku di dalam konsep ketuhanan, nggak ada cucu gitu loh. Nah terus kemarin saya membaca suatu artikel, ternyata tahun 300 itu gereja Katolik memusnahkan orang-orang yang memanggil Roh Kudus itu ibu. Itu bukunya dibakar, orangnya dibakar hidup-hidup. Sampai adalah beberapa orang yang menyembunyikan buku-buku tentang Roh Kudus adalah ibu tuh di padang pasir. Sampai akhirnya selamat. Nah itulah yang sekarang secara diam-diam disebarkan ke seluruh bumi. Jadi sebenarnya biang kerok dari Roh Kudus dihilangkan jadi ibu, itu adalah gereja Katolik. Karena gereja Katolik punya rencana ingin ingin menaikkan Maria menjadi Tuhan. Nah, kalau dia menaikkan Maria menjadi Tuhan, menjadi ibunya Tuhan, maka Roh Kudus harus digeser. Nah, makanya ketika saya tahu sejarah ini, ternyata di dalam Alkitab berbahasa Arab. Luga, kau mendongeng tanpa data-data ya. Kau mendongeng ini. Kamu mau suruh kita pada tidur, kau dongeng. Itu ada di Google. Silakan baca di Google. Ya. Roh Kudus adalah ibu. Nanti keluar aja dia serang Katolik, biarin aja. Ya, jadi Roh Kudus adalah ibu, itu nanti kalian bisa buka, itu di Google ada semuanya. Dan ternyata banyak juga pendeta yang mengkhotbahkan Roh Kudus adalah ibu, khususnya dari gereja karismatik. Nah, jadi maksud saya gini, kan kembali lagi ke dasarnya tadi. Jikalau Roh Kudus tidak menerima kuasa dari Bapa, itu akan berdampak Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus menerima kuasa dari Bapa, Yesus adalah bukan Tuhan pastinya. Karena semua berasal dari Bapa. Semua kuasa itu pun dari Bapa, berarti Yesus jadi bukan Tuhan. Ngapain Yesus jadi Tuhan kalau semuanya sebenarnya kuasanya dari Bapa? Yang benar adalah kuasa itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Nah, kalau kuasa berasal dari Roh Kudus dan Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, berarti Yesus adalah Tuhan. Karena kenapa? Dikatakan Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Kenapa Roh Kudus turun atas nama Yesus? Karena rohnya Yesus itu Roh Kudus. Kalau rohnya Yesus ada Roh Kudus dan Yesus membuat mujizat, berarti matematikanya Yesus adalah Tuhan. Gitu. Tapi kalau Roh Kudus menerima kuasa dari Bapa, ya Yesus bukan Tuhan. Jadi di surga itu gitu. Nah, sekarang tugas Anda. Izin dulu, Kak. Jadi di surga itu ada lembaga ketuhanan ya. Iya kan, manusia kan dikatakan di Kejadian 1 ayat 28, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya laki-laki, diciptakannya perempuan. Ini diciptakan menurut gambar Allah. Suami istri kan, Adam kan suami istri. Nah, kalau Adam yang suami istri diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, berarti kan di surga juga suami istri. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Anak tunggal dalam artian apa? Ya benar-benar anaknya yang tunggal. Kayak lo punya anak lo sendiri, gimana kemuliaannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Iya benar, Yesus tidak dapat berbuat. Tapi sebagai anak, dia punya hak pemilik seluruh kekayaan bapaknya. Apa yang Bapa punya, dia yang punya. So, makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi anak tunggal itu Tuhan. Nah, kebetulan saya lagi launching buku yang kedua saya, judulnya Anak Tunggal. Itu nanti bisa dibeli. Terus Tuhan yang asli yang mana? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Yang mana Tuhan asli? Ketiganya itu Tuhan, bro. Tapi mereka punya saham kelebihan masing-masing. Misalnya kayak gini aja, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, sama-sama angkatan, tapi kan beda-beda jurusan gitu loh. Kalau Bapa, dia bagian kecerdasan, Roh Kudus bagian power, Yesus bagian cahaya. Nah, jadi dia punya bidang masing-masing. Bang Luga, mereka pernah nggak rapat itu? Ya. Kenapa?
mereka pernah rapat enggak? Ya, Tuhan yang tiga ini pernah rapat enggak? Oh iya, rapat mulu lah kerjanya, namanya juga ketuhanan, namanya juga udah Tritunggal, rapat terus. Baru diserahkan surat kuasa. Makanya ketika anda menyembah anaknya yang tunggal, itu sama juga dengan anda menyembah Bapa, sama aja. Gitu. Anda kan selama ini, oh Tuhan saya Bapa, tapi lu lupa kalau lu tuh punya ibu yang lu lupain, itu Roh Kudus. Wah, gitu loh. Saya nggak pernah menyembah Tuhan. Kamu Bapak nggak pernah saya sembah itu Bang Luga. Ya masalahnya kan si Bang Juma kan dia selalu mengatakan kami percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, yang kami sembah pengutus, kami nggak mau nyembah yang diutus. Ya udah, lu nyembah pengutus, tapi lu nggak tahu kalau pengutus ini punya istri, punya anak, namanya Yesus dan istrinya Roh Kudus. Nah, ketika lo melawan anaknya, melawan istrinya, kira-kira lo akan jadi apa? Ya lo akan tetap di neraka, karena yang lo lawan adalah keluarganya Tuhan. Jadi Maria ini kau ibaratkan Roh Kudus karena Maria yang melahirkan Yesus. Oke, nah kalau untuk Maria, kemarin saya nonton suatu seminar pendeta Malaysia, dia bilang begini, di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah memanggil Maria dengan sebutan ibu, dia panggil dengan sebutan woman, wanita. Makanya orang-orang Yahudi marah kepada Yesus, kenapa lo nggak menghormati mama lo? Karena ketika Yesus hidup, dia menganggap Maria itu seperti orang biasa aja. Kalau saya ketemu mama saya kan, hormat kan, meluk gitu kan. Tapi kalau Yesus ngelihat Maria tuh kayak ngelihat pembantunya gitu loh. Makanya orang Yahudi heran. Tuhanmu, Luga, berarti Tuhanmu Tuhan durhaka. Masa karakter pembantu? Sebentar Ibu. Jadi gini. Durhaka itu Tuhanmu. Iya, sebentar. Jadi gini ya. Makanya Bang Luga durhaka juga ini. Sebentar bro. Gini. Jadi di dalam bahasa Aramaik ternyata Yesus itu tidak pernah memanggil ibu, adalah woman. Kenapa Yesus ada dikatakan ibunya? Itu adalah kerjaan orang Katolik. Karena ingin mengangkat Maria penggantinya Roh Kudus. Ibu Bunda Mesias itu adalah Roh Kudus, bukan Maria. Makanya secara mental, secara psikologi, ketika Yesus berhadapan dengan Maria, dia biasa aja. Ketika Ibu Maria mencari Yesus di Bait Allah, kan dia bilang, kenapa kau mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Jadi jawaban Yesus ini kayak orang nggak menghargai Maria. Ya wajar, orang Maria ciptaannya kok. Salah kau. Ketika Yesus, Luga dengar. Ketika Yesus dekat salib tuh, dia ngomong, Ibu, ini waktu dia perkenalkan murid yang dikasih itu, dia menyambut mamanya ibu. Iya, itu kalau di dalam bahasa Aramaik tahun 300-400 itu nggak ada tuh ibu. Jadi coba deh nanti nonton videonya itu. Saya ada video seminarnya dan saya rasa itu bagus sekali. Jadi memang Roh Kudus ini diganti oleh Gereja Katolik menjadi Maria. Jadi penggantinya Roh Kudus itu Maria. Jadi yang dianggap ibunya Yesus itu Maria sebagai Ratu Sorga. Padahal yang menjadi ibunya Yesus itu Roh Kudus, bukan si Maria. Ngapain Yesus yang adalah Tuhan beribukan manusia, kan? Nggak masuk akal. Makanya sikap dan tindak lakunya Yesus kepada Maria kan biasa aja. Gitu. Dan itu cuma semua settingannya Gereja Katolik. Makanya dulu kalau orang mengaku Roh Kudus adalah ibu itu dibakar hidup-hidup dan buku-buku mereka dibakar. Nah sekarang kita di akhir zaman ini sudah terbuka, nggak ada lagi yang bisa menutup-nutupin. Makanya kita akan bongkar semua di akhir zaman. Makanya kan orang-orang Wanes makin benci sama saya sama orang Tritunggal. Ya itu dari lo kok. Dan memang kalau Roh Kudus ibu, kenapa lo harus meniadakan mama lo sendiri? Mama di dunia aja kita tiadakan, kita terlaknat dunia akhirat, apalagi kita meniadakan mama sorgawi yang memang yang daripadanya kita hidup. Kita sampai dipenuhi oleh roh. Ngapain kita dipenuhi oleh roh kalau dia bukan adalah ibu kita? Ya kan? Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kenapa harus dilahirkan dari air dan roh? Kenapa bukan Bapa? Kenapa harus Roh Kudus? Ya Roh Kuduslah ibu yang sejati. Jadi Roh Kudus ini jenis kelaminnya perempuan ya? Oh iya dong, Roh Kudus itu perempuan. Berarti kalau begitu
Bunda Maryam tidak Roh Kudus ya? Bukan, Maria itu manusia biasa, ciptanya Yesus, pembantunya Yesus. Berarti Tuhan kalian itu terlahir dari manusia biasa. Betul, karena Tuhan mau pakai manusia biasa untuk bekerja di dalam kerajaannya. Jadi kan Maria kan hamba. Jadi bisa pula sepertinya dari manusia biasa menjadi Tuhan. Tidak, karena Yesus kan tidak dilahirkan dari sperma dan sel telur Maria. Yesus cuma turun dari surga, turun ke perut Maria, dan keluar sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dari mana Yesus kita tahu adalah Allah? Ya tentu dari ketika Yesus mengatakan dia menerima kuasa dari Roh Kudus, dari ibunya. Wajar dia menerima kuasa dari ibunya. Kita ini pun juga kan hidup kan dari mama kita, ya kan? Kita lahir 9 bulan. Kami lahir bukan dari mama kami juga. Kami lahir karena dari ada pohon. juga. Ya iya, dari bapaknya juga dan dari ibunya, dua-duanya dong. Spermanya dari bapaknya masuk dalam rahim, lalu 9 bulan di dalam kandungan. Di dalam kandungan kau kan dikasih makan kan dari air kehidupan dari mamamu di dalam perut mamanya. Ya kan 9 bulan. Ya, waktu Bunda Maria mengandung, Roh Kudus ikut terkandung apa di luar menjaga kandungan? Oh, kalau Roh Kudus itu kan di alam semesta ada dia nggak terbatas, dialah yang menjaga langit dan bumi ini. Kan dia yang mengandung. Yang mengandung Yesus Roh Kudus apa Maria sih? Nah, artinya kan dua-duanya lah. Artinya dia menjaga memelihara Yesus di dalam kandungannya Maria. Roh Kudus menjaga. Menurut abang kandungan itu apa sih maknanya? Kandungan itu tempat kamu dibentuk, diberikan kehidupan. Setelah kamu keluar, kamu juga kan masih netek lagi sama mama, ya kan? Netek. Kemudian Roh Kudus, tapi mengandung juga kata abang, dua-dua mengandung. Bukan mengandung, jadi dia membuat mujizat di dalam perut Maria. Yang membuat mujizat itu di dalam perut Maria kan Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa cuma mengizinkan. Bapa sudah mengutus Roh Kudus. Yang membuat Maria hamil itu Roh Kudus, bukan Bapa. Jadi harus tahu kerjanya ya. Bapa mengizinkan, Roh Kudus yang bekerja. Itu apanya, kronologinya seperti itu. Jangan Bapa, kuasanya Bapa yang membuat Maria hamil, salah. Enggak. Tadi kan abang mengatakan Roh Kudus mengandung juga, Bunda Maria mengandung juga. Kan dua-duanya abang bilang mengandung. Makanya ditanyakan yang mengandung Maria. Roh Kudus itu ibarat kata dia menyertai aja, menyertai, melindungi gitu. Makanya ketika Yesus pun dibaptis, setelah Yesus dibaptis apa yang terjadi? Terbukalah langit, Roh Kudus turun seperti burung merpati, coba. Terus Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Lalu Roh Kudus, langit terbuka, Roh Kudus turun. Coba, kira-kira Roh Kudus siapa coba? Siapa lagi kalau bukan mamanya? Makanya Yesus itu anaknya yang tunggal. Jadi saran saya kepada kalian, sembahlah anak tunggal Allah. Karena anak tunggal Allah itu juga Tuhan yang menjadikan alam semesta. Ya kalau orang stres kayak kamu gitu, kami ini orang sehat. Iya, aku jadi bingung. Dibilang dua mengandung, dua-dua mengandung. Bingung aku jadi ya kan. Kan saya sudah bilang, saya nggak bilang dua-dua mengandung ya. Saya bilang Maria mengandung, Maria mengandung di dalam perut Yesus. Berarti kau salah dengar. Bang salah sampaikan tidak? Salah dengar kamu. Nah, coba abang ulang lagi. Roh Kudus itu menjaga, karena Yesus di surga udah ada, jadi nggak perlu lagi dia dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus Yesus kan di surga sudah ada. Dia turun, makanya di dalam Yohanes pasal 5, aku turun dari surga. Ketika Yesus turun dari surga, turun ke perut Maria dengan kuasa. Nah, kuasa itu apa? Kuasa Roh Kudus, bukan Allah Bapa, kuasanya Allah Bapa, bukan. Bapa itu pun pakai kuasa Roh Kudus. Jadi jangan bilang Bapa memiliki kuasa menjadikan alam semesta, bukan gitu bro kronologinya. Bapa
memakai kuasa roh Allah untuk menjadikan alam semesta, itu yang benar. Jadi jangan sampai salah. Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Bapa yang menjadikan alam semesta, bukan seperti itu. Jadi Bapa yang paling tinggi siapa, Bang? Yang paling tinggi Bapa, karena kecerdasan itu lebih tinggi daripada kuasa. Oke. Intelektual itu lebih tinggi. Berarti udah jelas itu laki-laki kan? Ya. Nah, setelah Bapak, siapa lagi urutannya lagi? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, anak. Oke. Itu baru siapa lagi, Bang? Bentar, kita sapa dulu. Diam dulu lu, Gah. Kok ini stres ku denger dari tadi. Kita sapa dulu Drev. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Kristen muslim Drev. Kabur dia kabur. Jadi penjelasannya Luga itu membagongkan. Jadi tapi yang nyimak jangan ikut stres ya, cukup si Luga yang stres. Siap. Jadi Tuhan Yesus itu dia mati. Enggak, jangan ke situ dulu. Fokus dia menerima kuasa dari siapa? Coba kau jawab. Ya, jangan aku yang menjawab. Abang lah, kan Tuhan kalian ya. Ya kan kau nanya-nanya. Jadi jangan dulu bertanya ke yang lain. Karena kalau dasarnya nggak ada, percuma kita bahas semuanya. Yesus nggak mati, Bogono begini nggak ada gunanya. Jadi harus tahu dulu dasarnya. Yesus menerima kuasa dari siapa? Silakan jawab. Ya, kata abang tadi yang paling tinggi itu urutannya adalah Bapak. Tentu yang memberi kuasa itu Bapak kalian lah kan. Itu ya nak. Salah. Bukan begitu formatnya. Roh Kudus memberi. Bapa mengutus Roh Kudus, lalu Roh Kudus yang beri kuasa kepada Yesus. Gitu formatnya ya. Jadi bukan Bapa ngasih kuasa ke Yesus, bukan gitu. Berarti itu ada tingkatannya. Berarti Bapak memberi kuasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Bukan, Bapak bukan memberi kuasa. Bapak bukan memberi kuasa. Terus Bapa mengutus Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ini ada kuasa. Jadi bukan Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Bapa mengutus Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada kuasa. Kuasa inilah diberikan kepada Yesus yang memberikan Roh Kudus. Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi jangan salah formatnya. Karena kalau salah nanti jatuhnya kami yang rugi. Yesus jadi nabi jadinya. Kami jadi rugi jadinya. Kami juga kan nggak mau rugi. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus itu ada kuasa, itu yang benar. Bapak yang supaya masuk. Silakan. Bapaknya siapa, Pak? Bapak itu siapa? Allah Bapa, Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa itu yang apa? Allah Bapa. Ya, pencipta langit dan bumi. Allah lah berarti itu. Ya. Cukup dulu ya Bang ya. Kita sisakan satu tempat untuk teman-teman Kristen yang di bawah yang mau naik diskusi gitu. Jadi saya sambut dulu ya ini Pak Niko ya. Pak Niko selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Oh. Abang Kristen juga ya? Iya, oten. Anda tanggapan nggak? Menurut Luga, Roh Kudus itu perempuan. Itulah ya, saya ibunya ikut Yesus. Luga aja. Oh, ikut aja. Gak ada komentar? Ya, aku setuju sama Bang Luga. Oh. Setuju dia. Lu dapat murid gak? Makin banyak pengikut gua, Andi, makin banyak. Oh, murid Bang Luga. Ya, artinya bukan murid ya, tapi memang ini kebenaran.